Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta melebihi segalanya, lebih dari segalanya di dalam hidupku Tuhan. Hidupku Bapakku, Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu, Engkau yang ku perlu melebihi segalanya Tuhan, lebih dari segalanya kasih-Mu bagi setiap kami, kasih-Mu bagiku. Sama-sama kita katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti ku berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Dari awal kita nyanyikan, oh haleluya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku lebih dari segalanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Bapakku, Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu, Engkau yang ku perlu dari segalanya, lebih dari segalanya kasih-Mu, kasih-Mu bagiku. Mari sama-sama nyatakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Sama-sama kita katakan, oh haleluya. Nyatakan bahwa Dia Bapa yang baik. Oh mari sembah, haleluya. Bapa kami yang baik, Kau Bapa kami yang setia, Kau Tuhan yang setia di dalam setiap kami. Mari deklarasikan bahwa Dia adalah Bapa yang baik, Dia adalah Bapa yang setia. Haleluya. Berakhir kasih setiamu, selalu nyata, tak pernah berhenti berharap padamu Tuhan, karena Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Lagi umat Tuhan kita deklarasikan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidup, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, Yesusku, tak pernah berakhir. Haleluya. Tak pernah berhenti
Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Mari sembah Dia. Haleluya. Mari. Haleluya. Mari kita mau deklarasikan bahwa walau badai datang, kita mau tetap setia. Haleluya. Haleluya. Mari setiap anak Dia. Yang Tuhan telah beritakan, takkan mungkin ku dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ini deklarasi kami. Seluruh hidupku biar kami tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta seumur hidup kita, dan sampai selama-lamanya kasihnya tidak akan berkurang, tidak akan pernah habis di hidup kita. Karena itu inilah respon kita, walau badai datang, kami akan tetap cinta. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Menerpa, ku tetap setia. Katakan terlalu banyak yang Tuhan telah takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Mari persembahkan, kami persembahkan seluruh hidupku, biar kami tetap cinta, dan biar kami tetap setia untuk selama-lamanya, dan bahkan sampai selama-lamanya.
kamu yang keras hati dan berdosa tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak kalian, apalagi Bapa yang di sorga, Ia akan memberikan yang terbaik kepada ia yang meminta kepadanya. Sama-sama kita berkata, amin. Amin adalah dasar dalam doa dan harapan. Itu judul kita pada hari ini. Amin adalah dasar dalam doa dan harapan. Menurutmu kenapa kita harus berdoa? Why must we? Kenapa kita harus berdoa? Ada orang bilang gini, kenapa kita harus berdoa? Padahal Allah tahu apa yang kita minta. Yes, Dia tahu. Tetapi pertanyaannya, kenapa harus berdoa? Karena jelas di ayat ini berkata meminta diberi, mencari sama dengan mendapat, mengetok sama dengan pintu yaitu berkat Tuhan terbuka. Doa adalah nafas hidup sekaligus alat komunikasi orang percaya dengan Allah. Amin. Meminta diberi, mencari mendapat, mengetok pintu terbuka. Ada lagu berkata gini, bila kau yang membuka pintu, tiada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tak ada satupun, tiada satupun merendahkanku. Jika Allah membuka pintu, gak ada yang bisa menutup. Kalau Allah sudah menutup pintu, gak ada yang bisa membuka. Amin. Kalau misal kita melihat pintu satu, pintu A tertutup, masih ada pintu B, masih ada pintu C, masih banyak pintu. Satu jalan tertutup, misal kalau kita lagi macet gitu ya, masih ada jalan lintas. Seperti layaknya orang majus, mereka mencari jalan, memilih jalan yang dari Tuhan menuju zona iman, karena jelas seperti kata pendeta silakan bahwa jalan lain itu jalan yang mungkin tidak pernah atau jarang orang lewati. Mungkin jalan itu asing, mungkin jalan itu baru pernah didengar, tetapi mereka rela untuk pulang melewati jalan lain supaya mereka terhindar dari Raja Herodes. Herodes berbicara tentang krisis, tentang pandemi, tentang apa yang jahat dalam hidupmu. Herodes berbicara tentang kejahatan dunia. Herodes berbicara tentang sakit penyakit. Herodes berbicara tentang kerusuhan. Herodes berbicara tentang banyak hal yang tidak baik di dalam dunia ini. Tetapi marilah kita mencari jalan, mengikuti arahan dan next. Doa itu seperti doa terkadang seperti mie instan. Coba kita masak mie instan. Ya, mungkin perlu waktu, tapi enggak lama. Coba kita masak, paling 5-15 menit selesai. Doa terkadang seperti mie instan. Kita doanya hari ini mungkin bisa mungkin 10 menit, 15 menit selesai terkabul atau 2 hari. Atau bisa juga doa seperti es batu. Coba kita bikin es gitu. Mau ada acara nih, atau kebaktian, pernikahan, atau apapun, kita bikin es batu. Kita bikin, masukin esnya. Lama toh, nggak langsung jadi es batu kan?
proses. Masukkan dulu ke freezer, tunggu dingin dan membeku. Terkadang doa seperti itu. Kita doanya hari ini bisa setahun, kemudian baru terjawab. Bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun. Sampai kita juga doa bosan. Oh Tuhan, saya udah doa, tak dengar, tak dengar, saya doa, tak lihat kah saya seperti ini? Banyak Tuhan seperti itu. Loh, Tuhan, tak lihat kah aku seperti ini? Bukan yang tak lihat, Tuhan sedang bekerja. Terkadang yang membuat orang Kristen susah melihat Sembahkan persuk dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan bahkan persuk dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang dan sampai selamanya. Setiap kita yang siap dengan iman, kita katakan amin. God bless you, Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Sampai orang bilang, jangan masuk akal deh, mimpi jangan siang bolong, ini masih siang, bangun. Ya kan? Mimpi itu jangan siang bolong, enak aja mimpi mau naik pangkat. Seperti Abraham, diganti namanya jadi Abraham. Pada saat dia ditanya sama orang, siapa nama Abraham? Enak aja, Abraham, papa banyak bangsa. Bangun weh, masih siang, bangun. Maria, pada saat dia menerima janji, ia mungkin bilang ke anak, ke mamanya, Mak, apa ini? Oh, puji Tuhan. Tapi apa Pak? Ambil sama siapa nak? Roh Kudus mah. Enak aja lu. Main-main. Pada saat dia menerima janji, dia tidak langsung percaya tuh. Dia berkata, pada saat dia bilang, malaikat bilang jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia. Oh, dia bilang, oh puji Tuhan, amin. Tapi pada saat dia bilang, iya, sebab engkau akan mengandung seorang anak dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Dia bilang, mosok gitu sih? Mosok gitu? Masa gitu sih? Masa saya masih umur kurang lebih 19 tahun. Tapi saat malaikat itu berkata, ya kamu beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan, dia berkata, amin. So be that to me. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Rahasia dalam berdoa, yang pertama, doa tidak perlu bertele-tele, apalagi panjang. Yang penting kesungguhan dalam berdoa. Doa tidak perlu bertele-tele. Banyak orang kan doa, ya Tuhan, bla 1 jam, 10 jam, bukannya nggak boleh. Tetapi doa harus dengan sungguh. Matius 26 ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Ini adalah tentang doa Bapa kami. Kita membacanya 1, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika
jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu yang ada di tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi yaitu di surga. Maka Bapamu yang melihatnya yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, garis bawahi kata bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa banyak ya kata-kata dalam doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Karena itu berdoalah demikian sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Next, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayat 14, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Doa tidak perlu banyak. Yang kedua, doa bukan sarana untuk menjatuhkan kebenaran. Banyak orang yang mau untuk berkata, matinya aja. Miskin. Sebetulnya kalau kita mengamini berarti kita setuju. Seperti bangsa Israel, terkutuklah orang yang dalam Ulangan berapa berkata, terkutuklah orang yang bla bla bla. Di ayat terakhir, terkutuklah orang yang tidak mengikuti hukum ini, dan haruslah segala bangsa itu berkata amin. Aminnya sangat. Aminnya yang sangat. Ucapannya tidak tepat tempatnya. Tapi coba baca pada saat di Ulangan berapa ada ucapan berkat. Tidak ada tuh mereka berkata amin. Tidak ada. Kenapa? Mereka tahu mereka nggak bisa mengikuti hukum Taurat. Mereka pasti akan jatuh. Kita coba buka dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Yakobus pasal 2 ya. Yakobus pasal 4 ayat 2 sampai 3. Sesuatu, tetapi kamu tidak mendapatkannya, lalu kamu membunuh. Ini yang terjadi pada dunia saat ini. Tidak mendapatkan sesuatu, berkelahi. Tidak mendapatkan sesuatu, membunuh. Ya kan?
hendaknya. Matius pasal 6 ayat 10 berkata, datanglah kerajaanmu, yang bagian B, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Pada saat Yesus mati dia berkata, pada saat dia di taman Getsemani ia berkata, ya tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang ya. Katakanlah berdoa yang seperti kita minta, Tuhan langsung terkabul. Tapi sebaliknya ada doa yang kita minta tapi tidak sesuai dengan apa yang kita. Seperti layaknya seorang ayah, seorang anak yang meminta kepada ayahnya diberikan mainan. Tetapi pada saat dia meminta, apa banget ya ayah mengasih. Tahu senjata anak kecil kalau nggak dikabulin mainan apa? Nangis. Senjata utama nangis. Makanya lagu berkata, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganmu datang darimu. Bahasa Inggrisnya berseru, cry, nangis. Nangis. Datang di bawah kaki Tuhan, berseru, pertolongan datang. Mungkin pertolongan tak sesuai dengan yang kita minta, tetapi sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Yang amin itu artinya dalam bahasa Ibrani aman. So be that to me as your words. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Yang diucapkan Maria. Bahasa Yunani, I believe, aku percaya. Amin itu muncul pertama kali dalam Kejadian pasal 15 ayat 6. Enggak, sama-sama. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Apa yang diperhitungkan? Kepercayaan Abraham. Abraham belum diganti nama. Kepercayaan Abraham dihitung sebagai kebenaran. Lama dia nunggu, bukan dia punya anak itu bukan dari umur 40 tahun, 30 tahun, bukan. Pada saat umurnya 100 tahun. Bayangin, ada opung punya anak kecil. Ya kan? Ada nggak gue yang punya anak kecil? Ya kan? Mungkin ada, cuman nggak pernah kita dengar. Abraham punya anak pada usianya yang 100 tahun. Padahal harusnya ia sudah memiliki cicit. Umur 100 tahun itu seberapa tua lagi sih? Harusnya dia udah punya cicit. Ini yang luar biasa. Rencana Tuhan kadang tidak sesuai dengan apa yang kita minta, tetapi sesuai dengan Tuhan. Tiga hal tentang doa. Yang pertama, sama-sama imanmu telah menyelamatkan engkau. Doa adalah masalah kepercayaan dan kesungguhan hati, bukan kemunafikan. Kita baca bergantian ayat 1, opung ayat 2 dan seterusnya. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, apa? Aku mau, jadilah engkau akhirnya. Seketika itu juga akhirnya orang itu daripada sisanya, lalu Yesus berkata kepadanya,
jiwa dan mentalnya itu sakit karena dia harus meninggalkan orang yang dia sayangi, mungkin istrinya, mungkin anaknya, juga dia meninggalkan orang tuanya, meninggalkan hartanya. Karena kalau orang kusta hartanya itu dia tidak boleh, dia meninggalkan hartanya, anaknya, istrinya, ayahnya, ibunya, mertuanya, abangnya, adiknya, semua keluarga besarnya ia tinggalkan. Dia sakit pada saat dia di dalam video, ada video, dia sakit, dia teringat pada saat anaknya ingin menyentuhnya berkata, "Papa, Papa." Tetapi ibu dari anak itu yang bertahan dia. Sakit secara fisik, sakit secara mental, sakit secara jiwanya. Tetapi Yesus datang dan berkata, memeluk dia. Dia berkata, "Aku mau segenapkan lagi." Sama-sama. Sama-sama. Yesus bukan hanya, tetapi dia juga sanggup menterakhirkan apa yang najis pada orang kusta ini. Yesus yang sama yang mentahirkan orang kusta ini, Yesus yang sama yang sudah mati di kayu salib untuk mentahirkan kita dari dosa. Yesus yang sama yang memeluk orang kusta ini dan berkata, "I want, so be that to you as my words." Aku mau, jadilah engkau tahir sesuai dengan perkataanku. Yesus yang sama yang mati di kayu salib, Yesus yang sama yang mentahirkan orang ini. Yesus yang mati di kayu salib adalah Yesus yang sama yang mentahirkan orang kusta ini dan mentahirkan kita dari dosa. Dalam bahasa Yunani itu seperti ini. Langsung saja ke bahasa Indonesianya. Yesus pun mengulurkan tangannya dan memegang orang kusta ini dan berkata apa? "Aku menghendakinya. Tahirlah." Dan sejak itu juga tahirlah ia dari kusta. Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Aku menghendakinya. I want, so be that to you as my words." Aku mau, jadilah engkau tahir menurut perkataanku. Contoh iman dalam Alkitab, Abraham. Tadi udah percaya dan berkata amin. Walau terkadang ia juga sempat ragu. Orang ini bukan imannya sempurna kok. Orang Abraham ini bukan imannya sempurna, enggak. Pada saat diberikan janji untuk kedua kalinya, apa yang dia lakukan? Masa ini sih ketahuan. Bukan dia sempurna. Bahkan istrinya Sarah, dia ketawa tuh pada saat mendengar. Dan Yesus tahu, Yesus menegur dia dan berkata, "Pak, Sarah itu tahu, orang ini bukan orang yang sempurna." Tapi Yesus menegur dia, bukan Abraham yang berjalan, tapi Yesus yang berjalan memenuhi semua janji Bapa, karena dia tahu kalau Abraham yang melakukannya tidak bisa. Nihil. Tapi kalau Yesus yang berjalan, dia tahu dia tidak pernah gagal. Amin. Yang setuju tepuk tangan. Yang kedua yaitu Ishak, anak
menuruti perintah Allah dengan menetap di negerinya walau masih ada bencana kelaparan. Kita tahu ceritanya ya. Ishak ini disuruh oleh Tuhan tetap tinggal dalam negerinya sampai walaupun masih ada bencana. Dia nggak mau balik ke Mesir, padahal kita tahu Mesir itu waktu itu banyak itu, banyak sekali. Tapi dia tidak membiarkan tentang niat dengan huruf besar itu jadi. Kalau niat dengan huruf besar itu berkata jadi orang itu. Yang kedua, Elizabeth percaya bahwa terkadang dia juga sama sempat ragu-ragu. Maria percaya dan berkata sempat ragu-ragu mereka. Oke, yes. Kita lihat ya, iman mereka ini sempat ragu-ragu dan iman. Oke, perempuan 12 tahun pendarahan percaya hanya dengan menjamah jubah Yesus dia sudah sembuh. Kata perempuan ini, asal menjamah saja jubahnya aku sudah sembuh. Dan Yesus berkata, siapa yang menjamah jubahku? Dan keluarlah kuasa transformasi buah arah penyakit orang ini dipindahkan ke Yesus dan kuasa dari Yesus dipindahkan kepada perempuan ini. Yang kedua, kelima yaitu Yairus percaya bahwa dia juga sempat ragu-ragu dan berkata, apakah anaknya bisa kembali? Anaknya sudah mati umur 12 tahun, mati. Kalau umur 12 tahun kurang lebih 26 ya. Dia sempat ragu. Dia juga bukan orang yang sempurna. Dia juga bukan orang yang suci, bukan orang yang sempurna. Tapi Yesus menyempurnakan imannya. Dan Yesus mengulurkan tangan anak perempuan ini dan berkata, hai anakku, bangunlah, tali aku. Dalam bahasa Ibrani, perwira Kapernaum memiliki iman yang rendah hati dengan menghamba kepada kita. Dia bukan bilang gua baik, dia nggak bawa tuh argumentasi, dokumentasi kebaikan dirinya. No, dia berkata saya tidak layak. Bahkan hambanya yang dianggap seperti anaknya juga dia berkata tidak layak untuk disembuhkan. Justru iman yang seperti ini yang Tuhan pemungut cukai berkata apa? Aku orang berdosa dan tidak layak untuk Tuhan itu. Tapi dia Yesus dan yang mulia mengalami kasih. Dia tidak memiliki iman. Dia tidak memiliki iman yang sempurna. Mereka juga orang berdosa. Mereka juga bukan orang yang sempurna. No. Mereka juga bukan angel, malaikat. No. Mereka juga bukan orang yang begitu gimana, tetapi mereka imannya disempurnakan oleh Yesus Kristus. Allah memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tahu kan? Filipi 4 ayat 19. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dengan mengamini janji ini, engkau pasti
last one, where there is face, there we will receive Messiah find ways to help us just when we need it. Artinya marilah kita dengan kerendahan hati menghampiri takhta kemurahan Tuhan di mana penuh dengan kasih karunia. Dan pada saat kita menghampirinya, kita mendapatkan pertolongan kemurahan Tuhan pada saat kita memerlukan. Yesus membawamu naik bukan tanpa proses, tetapi sekalipun engkau jatuh berkali-kali, Dia tidak membiarkan jatuh terus. Ada lagu berkata itu, apa ya? Sebab Tuhan memegang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya, walaupun ia tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Pernah lihat belum ya video yang ini itu ya? Jadi video ini menceritakan tentang jatuh bangun dalam kehidupan. Kita lihat dulu di rumah ada itu. Awalnya taat jatuh, tapi dia bangkit lagi, naik lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, di proses lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, satu langkah lagi, jatuh lagi, dia sudah jatuh lagi, menyerah dikit lagi, tiba-tiba rasa setia, rasa menyerah, ketika menyerah saya, dia bangkit lagi, jatuh berkali-kali, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, bangkit lagi, dan sampai di titik sukses pun tetap jatuh. Gak apa-apa jatuh, asalkan bisa. Terkadang tidak semua yang di sosial media, terkadang itu adalah ilustrasi kehidupan. Dia naik tangga dikit, awalnya dia setia naik, tapi jatuh juga. Tapi ada trampolin, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh bangkit. Pada saat sukses pun dia jatuh juga, tapi dia bangkit lagi, jatuh lagi. Amsal 24 ayat 16 sama-sama. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun dia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ayat kita berkata sebab 7 kali orang benar jatuh, namun dia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kenapa dia bisa bangkit? Karena ada tangan yang menopang, ada trampolin yang mengangkat dia. Trampolin berbicara, tangan Tuhan yang mengangkat dia. Jadi bangun dalam kehidupan adalah hal yang biasa. Tetapi ketika kita jatuh dan kita bangun, itu adalah momen ketika tangan Tuhan bekerja untuk
katanya anak kuliahan atau anak SMA yang berjaya. Dia berkata gini, yang saya butuhkan itu bukan hasil akhirnya, tetapi proses yang dilalui. Terkadang ada benar-benar juga. Kita butuh, yang kita lihat proses jatuh bangun dalam kehidupan, jatuh bangun. Seperti itu proses. Sampai saja proses dinikmati saja, dinikmati. Seperti beberapa orang Abraham, contohnya Maria mengalami jatuh. Ya, sudah dibilang mereka itu sempurna. Tetapi Yesus menyempurnakan mereka sehingga mereka. 7 kali orang benar jatuh, tapi dia tidak akan membiarkan jatuh hingga terbelah. 1 Korintus 2:13 sama-sama percobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat berdiri. Tidak perlu kepala. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun dia bangkit kembali. Tetapi orang fasik akan terobos dalam bencananya. Tuhan mengingatkan kami bahwa di setiap langkah kehidupan mungkin ada proses yang Tuhan atur. Ada jalan yang tidak mudah untuk dilewati. Ada tantangan, ada cobaan, ada ujian. Minta tidak langsung diberi, mengetok tidak langsung dibuka, mencari tidak langsung mendapat. Tetapi yang kami tahu, pertolongan Tuhan tepat pada kairos Tuhan, pada waktu Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Oleh bilur Tuhan Yesus, mereka sudah sembuh. Tuhan berkata, imanmu telah menyembuhkan engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Mungkin iman kami tidak sempurna, tetapi Tuhan menyempurnakannya melalui darah Yesus yang terlibat atas kayu salib. Kami berdoa bagi mereka yang berduka, yang ditinggalkan sanak saudara, keluarga, orang tua, pasangan, baik janda, muda, yatim piatu, anak terlantar, fakir, miskin yang terpenjara. Kami berdoa di dalam Tuhan mereka mengalami penghiburan dan pertolongan. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang Engkau Tuhan, yang Engkau ada kami di tengah-tengah kami, baik pendeta, penetua, diakon, vikaris, guru sekolah minggu, guru agama, multimedia, worship leader, semua. Tuhan memberkati mereka dan melindungi mereka. Tuhan menyinari mereka dengan wajahnya dan memberi mereka kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada mereka dan memberi mereka damai sejahtera. Kami datang bukan memberi engkau, tetapi tetap menanggung. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan bahkan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang dan sampai selamanya. Setiap kita yang siap dengan iman kita katakan Amen. God bless you, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.